Siang Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik ya Pak ya. Nah Bapak, pada pertemuan hari ini saya ingin mengajak Bapak untuk melakukan percakapan sebentar, melakukan percakapan pra-observasi. Percakapan ini saya lakukan sebelum saya nantinya melakukan seperti kelas untuk mengamati Bapak mengajar di dalam kelas. Nah, adapun tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengukur kesiapan awal Bapak nantinya saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan Bapak jawab. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Baik, langsung saja Pak ya. Okay. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti saat kegiatan seperti kelas? Adapun tujuan pembelajaran yang nanti saya lakukan dalam supervisi kelas ini, saya mempunyai 3 tujuan pembelajaran Bu. Dimana yang pertama, nanti siswa mampu memahami dan menjelaskan proses tentang metamorfosis pada siklus hewan. Yang kedua, siswa dapat membuat diorama yang menggambarkan tahapan siklus hidup hewan. Terus yang ketiga, nanti siswa dapat mengembangkan keterampilan bekerja sama dalam kelompok dan kreativitas melalui pembuatan diorama tentang siklus hewan. Baik, berarti tujuan pembelajarannya ada 3 Pak ya. Ya. Tentang memahami metamorfosis, kemudian membuat diorama dan untuk melatih kerjasama dalam kelompok. Kemudian apa area pengembangan yang ingin dicapai saat proses pembelajaran? Nah, di sini saya menggunakan 2 area pengembangan Bu, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Dimana untuk pengetahuannya di sini nanti saya mengajak siswa untuk menganalisis siklus hidup hewan, metamorfosis begitunya. Dan untuk keterampilannya nanti mempraktekkan membuat diorama siklus hidup hewan. Di area pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Dan selanjutnya, strategi apa yang nantinya akan Bapak kembangkan saat pembelajaran nanti? Mungkin dari pendekatan, model, metode. Ya, ini Bu. Untuk strategi yang akan saya lakukan adalah menggunakan pendekatan berdiferensiasi Bu. Di mana dengan model PBL Bu dan metode diskusi kelompok, terus tanya jawab, dan tentunya akhirnya ada penugasan. Strateginya menggunakan strategi berdiferensiasi dengan metode PBL, diskusi dan tanya jawab. Dan penugasan. Penugasan. Ya, Pak. Kemudian adakah media pembelajaran yang Bapak buat nantinya untuk mendukung strategi yang tadi Bapak sebutkan tadi? Oke, tentu Bu, karena media pembelajaran sangat penting Bu. Di sini saya menggunakan beberapa media pembelajaran. Yang pertama ada media audio visual berupa video yang nanti akan saya tampilkan sebelum penyampaian materi untuk memancing pemahaman siswa lebih lanjut dan untuk membuat minat siswa kan jadi lebih tertarik karena ada video tentang, apalagi ini tentang siklus hewan yaitu metamorfosis. Ya, materinya menarik sekali ya. Selain itu saya juga menggunakan nanti beberapa alat seperti karton, kertas bergambar yang nanti tujuannya untuk membuat diorama, di mana siswa juga saya suruh untuk membawa gunting, lem karena untuk bekerja membuat diorama. Selain itu nanti juga ada RKPD yang terkait dalam proses pembelajaran. Bagus sekali Pak ya. Persiapannya sangat mantap sekali Bapak. Pasti nantinya anak-anak semangat belajarnya ya. Kemudian kira-kira kapan kegiatan supervisi ini akan Bapak lakukan? Untuk kegiatan supervisi ini mungkin tepat di hari Kamis Bu, karena jadwal IPAS kan kebetulan ini IPAS, mata pelajaran IPAS di hari Kamis Bu, di tanggal 7 November 2024. Untuk jamnya? Untuk jamnya jam pertama sampai jam ketiga Bu. Baik Bapak, berarti nanti saya akan melakukan observasi hari Kamis tanggal 7. Untuk jamnya jam 1 sampai jam 3 nih Bapak ya. Nah, nanti saya akan mengamati Bapak pada kegiatan observasi kelasnya. Kemudian selanjutnya setelah observasi akan ada kegiatan pasca observasi. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan didampingi oleh pengajar praktek saya dalam melakukan percakapan bersama Bapak. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Mungkin yang saya dapatkan dari percakapan hari ini yaitu saya mendapatkan gambaran akan kegiatan yang nanti saya akan lakukan Bu. Saya bisa dari sekarang mempersiapkan medianya, dari sekarang sampai nanti mempersiapkan lebih lanjut hingga nanti saat supervisi bisa menampilkan atau apa namanya Bu? Mengajak murid. Mengajak murid
belajar secara lebih maksimal, menarik dan kreatif. Kali Pak ya. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa nanti hari Kamis. Tetap semangat Bapak, terus berkreasi untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa tetap semangat. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap. Siswa kelas 3 apa kabarnya? Baik. Siapkah hari ini untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama siswa kelas 3 semuanya. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, semuanya. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini temannya? Kenapa? Siapa nih? Made sakit. Oh, ya Made sakit ya. Ya, kita doakan bersama Made supaya lekas sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama kita di sini. Oke. Baik, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, untuk kelas silakan dipimpin doa. Berdiri semuanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing individu. Berdoa selesai. Untuk dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Oke, tepuk tangan semuanya. Ingat selalu ya, kita harus selalu mengingat dan kita tentang bagaimana sih menjaga rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Ya, oke anak-anak. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Siklus hidup hewan tentang bertelur dan beranak. Apa sih itu siklus hidup hewan? Ada masih ingat? Proses perubahan lingkungan. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Wira. Kalian apa itu metamorfosis? Ya. Metamorfosis itu adalah suatu proses terbentuknya hewan dari telur hingga besar, namun dia itu berbeda bentuknya, tidak sama seperti siklus hidup hewan yang lain. Seperti ayam contohnya, ayam baru bertelur, lahir kan sudah punya bulu, punya sayap, punya paruh, sama seperti induknya dan seperti nanti dia dewasa. Sedangkan kupu-kupu di sini dinamakan metamorfosis, dia itu proses pembentukannya itu berbeda. Ya, seperti pada mata pelajaran yang kita akan tampil hari ini, pas tentang siklus hidup hewan metamorfosis. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini yaitu yang pertama, nanti melalui media PowerPoint dan video yang akan Bapak tampilkan, Bapak harap anak-anak bisa memahami dan menjelaskan konsep perubahan bentuk pada makhluk hidup yang pastinya ini tentang metamorfosis pada siklus hidupnya. Di sini dalam pembelajaran ini ada manfaat dalam pembelajaran metamorfosis, dimana dengan memahami metamorfosis
Bapak harap kalian bisa melihat perubahan yang menampilkan dalam siklus hidup hewan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, sekarang kita akan tampilkan sebuah video pembelajaran untuk kalian. Silakan disaksikan dan agar lebih tahu tentang bagaimana sih siklus hidup hewan tentang metamorfosis. Masih penasaran kan? Ya, silakan menyaksikan. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Tadi itu sudah dijelaskan dalam video tentang metamorfosis. Mana tadi juga ada penjelasan tentang apa sih itu metamorfosis, apa jenis-jenis metamorfosis, terus bagaimana sih siklus dalam metamorfosis, ya itu ya. Nah, siklus hidup hewan yang tahap perubahan bentuknya sangat berbeda sejak telur menetas sampai dewasa disebut dengan metamorfosis. Ada penjelasan yang ada di video ini. Nah, dari video yang anak-anak simak, ada berapa jenis metamorfosis? Metamorfosis apa aja? Rama? Metamorfosis ada 2 jenis. Apa aja tadi disimak di videonya? Sempurna dan tidak sempurna. Itu 2 jenis dari metamorfosis. Metamorfosis tidak sempurna melalui 3 tahapan. Tidak seperti metamorfosis sempurna. Tidak sempurna itu cuma 3 tahapan perubahan yang drastis. Ya, contohnya untuk hewannya ini mengalami itu ada apa tuh, gambar apa tuh? Capung sama belalang ya. Nah, tahap-tahapan metamorfosis tidak sempurna pada belalang cuma 3. Ada nomor 1 ada, yang kedua ada, yang ketiga ada. Nah, dari PowerPoint yang Bapak sampaikan tadi dan video pembelajaran yang anak-anak saksikan, apakah ada pertanyaan? Ya kan? Apakah semua hewan bertelur itu termasuk? Tidak semua hewan bertelur termasuk metamorfosis. Pada demikian, tadi kan sudah Bapak sampaikan tentang tahapan metamorfosis. Contohnya, kupu-kupu kan bertelur, ayam juga bertelur, bebek juga bertelur, buaya juga bertelur. Tapi kenapa sih mereka itu tidak disebut metamorfosis? Karena tahapan mereka itu berbeda dengan tahapan metamorfosis. Contoh, kupu-kupu kan metamorfosis. Dari telur dia menjadi ular. Sedangkan contoh buaya, dari telur dia lahirnya jadi apa? Buaya kecil kan? Artinya perubahan bentuknya itu tidak berbeda sehingga dia dewasa. Makanya hewan-hewan jenis itu seperti buaya, ayam tidak dinamakan metamorfosis, tapi ametamorfosis. Itu namanya ya, bukan metamorfosis tapi ametamorfosis. Itu yang membedakan kenapa tidak semua hewan bertelur bisa dikatakan hewan metamorfosis. Nah, sekarang untuk lebih lanjut, nah, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, dimana nanti kelompok 1 di sini tempatnya, kelompok 2 di sini, kelompok 1 akan membuat sebuah diorama. Udah bawa perlengkapannya? Apa aja di bawah? Mama? Nanti dia jadi kayak gini. Diorama satu. Ini adalah contoh diorama tahapan metamorfosis sempurna ya. Baik anak, sudah dibentuk kelompoknya? Oke, sekarang Bapak akan bagikan LKPD pembuatan tentang ini tadi Bapak ini dapat apa? Metamorfosis. Oke, tidak sempurna.
satu sudah? Kelompok dua? Masih semangat kawan? Baik, maka tambah semangat lagi. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Kita permainan sikut, sakit, sikat. Taruh dulu. Nanti kalau bapak bilang sikut, pegang sikut. Kalau bapak bilang sakit, pegang sakit. Kalau bapak bilang sikat, ambil. Oke, siap? Ini sama? Sudah nanti. Oke. Sudah siap? Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Konsentrasi. Sikut. Sakit. Sikat. Sekarang sudah siapkah untuk presentasi? Kelompok satu atau kelompok dua yang mau maju duluan? Kelompok dua. Sudah yakin kelompok dua? Ya, yuk. Silakan kelompok dua presentasikan hasil pekerjaannya. Taruh dulu di depan. Sana, Wira. Silakan. Yang kelompok lain perhatikan ya. Kelompok lain taruh dulu. Ayo, kelompok lain perhatikan dulu. Tentang apa itu ya? Tentang diorama metamorfosis apa? Ya, pertama ada apa? Telur, nimpa dan lalang dewasa. Apakah ada pertanyaan dari kelompok satu? Ada? Oh, ditanya nih dari kelompok satu, jenis-jenis hewan apa yang termasuk selain belalang yang tidak sempurna katanya? Ya, coba. Terus sekali. Jangkrik. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua. Ya. Sekarang giliran dari kelompok satu. Silakan presentasikan hasil presentasinya. Oh, bisa. Lalu ada pertanyaan dari kelompok satu untuk kelompok dua? Apa? Silakan. Oh, kata kelompok satu nih, selain kupu-kupu, apa saja katanya jenis-jenis hewan yang termasuk dalam proses sempurna? Kata, ya, kata. Kumbang punya ya bisa ya yang jawab tangan untuk kelompok satu ya. Tadi sudah dipresentasikan ya dari kelompok satu dan kelompok dua, sangat luar biasa. Untuk dari kelompok dua tadi tentang metamorfosis tidak sempurna. Nah, tadi dari kelompok 2 didapat metamorfosis tidak sempurna. Itu mempunyai berapa fase tadi? 3 fase. Untuk kelompok 1 tadi mempresentasikan tentang metamorfosis. Nah, di mana metamorfosis sempurna memiliki 4 fase, yaitu
metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini pada contoh diorama yang buat kelompok 1 sangat bagus dan luar biasa. Dari kelompok 2 juga sangat luar biasa. Inilah perbedaannya ya. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, selanjutnya, apakah ada materi yang belum dipahami tentang metamorfosis? Semua sudah paham nih tentang metamorfosis? Nah, sekarang kalau ada anak nanti melihat contoh-contoh serangga, hewan itu, sekarang bisa membedakan ya. Oh, ternyata hewan ini dia itu perkembangan siklus hidupnya metamorfosis. Oh, ini bukan metamorfosis. Ya, nanti dapat contoh-contoh bisa lihat di sekolah, bisa lihat di rumah, bisa di kebun, ya. Nanti tahu dah. Oh, ternyata inilah hewan yang berfase siklus hidupnya metamorfosis dan ini bukan metamorfosis. Nah, seperti itu. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Nah, yang pertama, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa itu yang dimaksud dengan metamorfosis? Proses perubahan bentuk. Ya, proses perubahan bentuk makhluk hidup. Nah, kesimpulannya, metamorfosis adalah proses penting dalam siklus hidup hewan, di mana proses ini memungkinkan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan berkembang biak dengan sukses. Yang metamorfosis sempurna memiliki 4 fase. Yang tidak sempurna memiliki 3 fase. Metamorfosis tidak sempurna yang proses siklus hidupnya memiliki 3 tahap, yaitu apa aja? Telur, limpa, dan imago. Ya, buat tes evaluasi untuk mengetahui sejauh mana sih anak-anak paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Tes evaluasi mengetahui kalian tentang materi yang dipelajari hari ini. Dan kerjakan dengan silakan isi nama di atasnya. Ingat isi nama di atasnya. Udah selesai? Sudah semuanya? Ya, silakan Pak. Tempel dulu ya. Sudah semuanya. Nah, kita akan merefleksi hasil pembelajaran hari ini. Bapak punya kertas di mana ini nanti kalian menuliskan bagaimana perasaan kalian belajar tentang metamorfosis hari ini. Tulis perasaan kalian, isi nama, tulis perasaannya gimana sih pembelajaran hari ini ya. Ini Bapak minta salah. Kalian pengen perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Bapak bacakan ya, satu ya. Dari hoki. Pelajaran hari ini sangat seru kan hoki. Benar seru? Ya. Dari Ayu, saya senang hari ini karena pelajaran sangat seru dan menyenangkan. Semangat kalian dulu. Untuk bekal kalian di rumah,
kasih PR. Silakan buka buku 55. Jadi itu aja pakai ini. 55. Kamu ngerti itu PR-nya? Itu PR-nya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan melangkah ke bab 3 yaitu hidup bersama alam. Nah, untuk minggu depan kita akan langsung melihat bab 3 karena bab 2 sudah selesai di metamorfosis tentang siklus hidup. Kita akan melangkah ke bab selanjutnya yaitu kita hidup bersama alam. Ini sudah ada di penghujung pembelajarannya dan selesai nih. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita nyanyi dulu. Oke? Dan hujan balas berhujan, kata dong tanpa deburannya macam dugek ho. Oke, tangan semuanya. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar dan kita sudah selesai tentang hari ini. Seperti biasa di awal tadi kita kan sudah berdoa. Sekarang di penutup pembelajaran kita juga harus berdoa bersama karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Silakan ke kelas dipimpin doanya. Berdoa selesai. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini sudah sangat luar biasa dan pembelajaran ini Bapak tutup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Oke, semangat semuanya. Selamat pagi Pak Eko, selamat pagi Pak Ketut. Ya, Sebelumnya saya mohon izin kepada Pak Eko selaku PP. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kepada guru saya. Gitu. Terima kasih juga Bapak sudah bersedia untuk mendampingi saya pada kegiatan pasca observasi ini. Baik, langsung saja Pak Ketut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini. Nah, seperti rencana kita di awal, setelah kita melakukan kegiatan observasi, kita bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi. Di sini kita akan bersama-sama melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Seperti yang saya lakukan kemarin, saya sudah mengamati Bapak dalam pembelajaran sangat luar biasa sekali, Pak. Bagaimana perasaan Bapak? Rasanya sangat senang sekali Bu dan sangat bersemangat waktu itu karena selain dalam observasi tersebut, selain saya tahu nanti apa yang saya dapatkan dari hasil itu. Baik, nah pada saat Bapak observasi, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik pada kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau berjalan yang saya lakukan sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran saya. Modul pelajaran yang saya buat sesuai dengan apa yang sudah saya buat dan saya terapkan di kelas. Berarti sudah sesuai dengan modul ajarnya seperti Pak ya. Nah, misalnya nih Pak, kira-kira dari skala 1 sampai 10, pada saat pembelajaran kemarin Bapak berada di posisi di mana? Kalau dihitung skala, mungkin skala ke-8 untuk diri saya sendiri pribadi. Skala 8 Pak ya, di posisi 8. Kenapa Bapak menilai posisi Bapak di skala 8? Karena pada saat observasi Bu, setelah saya lihat video yang kita buat sebelumnya kan, kalau mengajar kan tidak pernah kita melihat diri kita mengajar. Ternyata setelah mengajar, saya masih merasa ada kekurangan Bu. Di poin 1 saya merasa kekurangan saat mengajar. Ternyata ada siswa yang masih ada sih beberapa siswa kayaknya kurang nyaman di dalam kelas Bu. Seperti kayak malu-malu, masih malu bertanya. Tapi ada juga poin plus yang saya dapat dalam observasi tersebut. Selain kendala atau masalah yang saya temui, poin plusnya ketika saya melakukan diskusi kelompok, mereka bisa aktif seperti apa yang saya rancang.
aktif dalam belajar berkelompok, maksudnya berdiskusi dengan teman-temannya, mau saling bekerja sama dengan teman-teman, bahkan lebih aktif. Cuma ada satu kendala waktu penyampaian pembelajaran di awal. Di video itu saya lihat ternyata ada beberapa siswa saya merasa kurang nyaman atau merasa tegang saat saya mengajar. Sebelumnya saya tidak pernah melihat siswa itu, karena kita kan tidak pernah melihat gimana sih proses kita mengajar, karena kita melihat cara kita mengajar tuh langsung tapi tidak pernah direkam atau gimana. Setelah observasi saya jadi tahu, oh ternyata saya punya masalah di dalam siswa saya di sini, ternyata ada yang merasa tidak nyaman atau tegang atau malu-malu di dalam pembelajaran. Berarti kekurangan Bapak merasa siswanya malu-malu, tegang, artinya tidak nyaman atau tidak fokus mengikuti pembelajaran seperti itu Pak ya. Nah, kalau Bapak tahu kekurangan Bapak seperti itu, kira-kira bagaimana caranya Bapak untuk mengatasi hambatan-hambatan atau kekurangan Bapak tersebut? Tentu gini Bu, yang pastinya kan kita sebagai guru harus merefleksi diri. Nah, dalam refleksi diri ini, karena melihat permasalahan yang saya temui seperti itu, mungkin nanti saya akan untuk belajar selanjutnya saya akan membuat strategi baru untuk mengatasi permasalahan saya itu. Contohnya seperti melakukan teknik stop, di mana nanti dalam teknik stop itu yang akan ubah ketegangan mereka tuh dalam bentuk apa, contohnya ice breaking yang lebih menarik contohnya. Karena ice breaking kan lebih kebanyakan tepuk semangat cuma gitu aja tanpa ada hibur-hiburan yang lain, karena monoton kebanyakan seperti itu aja. Karena saya masih menerapkan itu, karena dari awal belajar tepuk semangat nih tanpa tahu ice breaking itu banyak. Dan ada juga games menarik di dalam pembelajaran. Jadi membuat mereka jadi selain konsentrasinya nanti fokus kembali, setelah itu dia akan merasa nyaman di kelas Bu, lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih interaktif. Ini tuh Bu. Oh, berarti nantinya Bapak akan mengganti strateginya dengan menggunakan teknik stop, ice breaking dan juga permainan seperti itu Pak ya. Mungkin saya akan tambah juga dengan media pembelajaran lainnya yang lebih menarik Bu, agar bisa menarik minat siswa. Selain itu tujuannya kan untuk membuat siswa menjadi lebih aktif kan gitu tujuannya, tidak pasif siswanya. Gitu. Ya, berarti Bapak lagi menambahkan dengan media yang lebih interaktif lagi. Nah, bagus sekali ini Pak ya. Nah, jika Bapak merubah strategi seperti itu, kira-kira siapa pihak-pihak yang akan Bapak libatkan? Tentu yang akan saya ajak libatkan yaitu teman-teman di sekolah atau para rekan kerja di sekolah Bu. Sekolah di sini, para teman sejawat, tentunya juga dengan Ibu. Dan kebetulan di sini kita kan sudah punya kombel, yaitu komunitas belajar, di mana di sana kita nanti bisa saling tukar pikiran tentang apa sih masalah yang kita temui, terus apa sih cara untuk mengatasinya. Mungkin itu Bu, dari teman-teman sejawat dan tentunya bimbingan dari Ibu selaku kepala sekolah. Baik Pak, saja Pak ya. Jadi benar sekali, jadi nantinya kita akan berbagi di kombel untuk menyelesaikan kekurangan atau hambatan-hambatan saat Bapak mengalami masalah dalam proses pembelajarannya. Nah, terkait rencana Bapak itu atau apa yang ingin Bapak capai, kapan kira-kira Bapak akan terapkan? Itu pasti secepatnya Bu, karena sekarang kita pada hari ini mau pendekatan fase ulangan, mungkin selesai semester ini kan kita menuju semester 2. Nanti saya akan rancang secepatnya pembelajaran yang sesuai dengan apa yang akan saya terapkan. Contohnya kayak tadi, pembelajaran lebih interaktif, pembelajaran yang lebih melibatkan siswa, dan itu juga teknik-teknik pembelajaran yang lebih tentunya berfokus pada siswa, strategi-strategi yang sudah kita bahas tadi. Baik Bapak, kemudian apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan terkait diskusi yang sudah kita lakukan pada hari ini? Tindak lanjut, mungkin saya sudah merancang modul ajar yang sesuai dengan hasil refleksi ini Bu, hari ini, agar bisa segera menerapkannya di kelas nanti. Contohnya rancangan pembelajaran kemarin, rancangan pembelajaran sudah saya bikin, tapi ternyata saya setelah observasi menemui kendala, oh ternyata ini yang saya alami yang kurang. Akhirnya sekarang saya merancang pembelajaran itu setelah melakukan refleksi untuk lebih bagus ke depannya dan lebih tinggi. Baik Bapak ya, bagus sekali, luar biasa sekali idenya Bapak. Saya harapkan semoga Bapak membuat suatu pembaharuan atau pembelajaran yang lebih inovatif lagi yang tentunya berpihak pada murid ya. Baik Bapak, cukup sekian hasil wawancara kita hari ini. Bapak sudah sangat terbuka sekali menyampaikannya kepada tiang. Semoga
apa yang kita sudah diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Nah, jadi di sini yang simpulkan bahwa Bapak akan mengganti strateginya menggunakan strategi yang lebih memfokuskan pada muridnya ya, agar muridnya jadi lebih fokus. Kemudian Bapak akan menggunakan pendekatan yang ke siswa dengan menambahkan dengan KSE ya Pak ya, tadi dengan menggunakan teknik stop, kemudian Bapak akan menambahkan games dan juga SBK yang lebih menarik lagi. Dan juga media Bu, tentunya media pembelajaran itu sangat penting. Ya, dan juga akan menambahkan media yang lebih interaktif. Baik Bapak, semoga kedepannya kemajuan pendidikan di sekolah kita ini semakin meningkat dan tentunya harus membuat murid kita lebih semangat lagi belajarnya. Oke Bu, terima kasih sama Bu dan mohon juga bimbingannya untuk ke depan Ibu. Baik, demikianlah observasi pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih kepada Bapak PP sudah mau mendampingi pada kegiatan pasca observasi ini. Selamat pagi.